Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megananda Priscilia, BKPI 3A, akan sedikit menjelaskan materi tentang hakikat belajar. Pendidikan pada dasarnya berfungsi untuk membantu peserta didik dalam pengembangan dirinya, yaitu pengembangan semua potensi, kecakapan, serta karakteristik pribadinya ke arah yang positif, baik bagi diri maupun lingkungannya. Proses pendidikan tidak luput dari aktivitas, salah satunya adalah belajar. Hakikat belajar perlu dipelajari secara mendalam untuk mengetahui batasan-batasan dari masing-masing istilah tersebut. Belajar merupakan suatu aktivitas sadar yang dilakukan oleh individu melalui latihan maupun pengalaman yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain mengetahui hakikat belajar, komponen-komponen yang berada di dalamnya seperti ciri-ciri belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, dan prinsip-prinsip belajar menjadi penting untuk dikaji. Secara etimologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Kata belajar dalam istilah Arab disebut dengan ta'alama dan darasa. Al-Quran menggunakan kata darasa yang diartikan mempelajari yang sering dihubungkan dengan mempelajari Al-Quran. Kata darasa yang berarti engkau telah mempelajari menurut Quraisy Shihab yaitu membaca dengan seksama untuk dihafal atau dimengerti. Istilah belajar dalam Islam sering disebut dengan menuntut ilmu, karena dengan belajar seseorang akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya. Dan ilmu yang diperoleh harus diaplikasikan sehingga memberikan perubahan dalam diri pelajar, baik kepribadian maupun perilakunya. Belajar merupakan aktivitas yang terkait dengan proses pencarian ilmu. Islam sangat menekankan terhadap pentingnya ilmu. Al-Quran dan hadis mengajak umat Islam untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Di dalam Al-Quran, kata al-ilm dan kata-kata turunannya digunakan lebih dari 780 kali. Beberapa ayat pertama yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW menyebutkan pentingnya membaca, pena, dan ajaran untuk manusia. Sejak turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, Islam telah menekankan perintah untuk belajar. Ayat pertama menjadi bukti bahwa Al-Quran memandang pentingnya belajar agar manusia memahami seluruh kejadian yang ada di sekitarnya, sehingga meningkatkan rasa syukur mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat pertama dalam surah Al-Alaq terdapat kata Iqra, yang melalui malaikat Jibril Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah kata Iqra berasal dari kata qaro'a, berarti menghimpun. Dan dari kata menghimpun itu ditemukan berbagai macam arti, antara lain menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui, ciri-ciri sesuatu, dan sebagainya, yang kesemuanya bermuara pada arti menghimpun. Bahkan, Quraisy Shihab berpendapat bahwa ayat di atas seakan-akan mengatakan, bacalah wahyu-wahyu ilahi yang sebentar lagi akan banyak engkau terima, dan baca juga alam dan masyarakatmu. Bacalah agar engkau membekali dirimu dengan kekuatan pengetahuan. Akan tetapi, dengan satu syarat, engkau lakukan dengan atau nama Tuhan yang selalu memelihara dan membimbingmu dan yang mencipta semua makhluk kapan dan dimanapun. Selain Al-Quran, banyak hadis Nabi SAW yang menjelaskan betapa pentingnya ilmu dan orang-orang yang terdidik. Di antara hadis-hadis tentang pentingnya belajar dan menuntut ilmu antara lain adalah mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Carilah ilmu sejak dalam buayan sampai ke liang lahat. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Pada hari kiamat ditimbanglah tinta ulama dengan darah syuhada, maka tinta ulama dilebihkan dari darah syuhada. Sekian dari penjelasan sedikit materi tentang hakikat belajar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.